Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di musik ngumpul asik. Lagi-lagi kita ngumpul lagi. Siapa yang mau diusik nih? Banyak ya kayaknya. Oke, bareng Musik gua dulu. Yogi dan teman gua Yasin. lagi kan satu. Rama. Kayaknya kalau Yogi yang buka gitu ya, Ah. kalau Yogi yang bawain lebih adem ya ketimbang. Jadi kalau topik yang gue bawain tuh kayaknya kita berantem mulu bawaannya gitu. Enggak. Tapi kayaknya mungkin agak sedikit panas sih. Aduh. Hari ini. Bang pernah nggak panas kita? Hah? Nggak tahu. Salah satu lembaga tinggi negara. Oh deh. Ada apa? Yaitu adalah DPR. Aku kabur ya. Aku cabut dulu ya. Dadah. Kita bakal bahas DPR. Gue mau nanya nih. Gue sebagai orang awam mau nanya nih. Apa sih tugasnya DPR nih? Siapa dulu? Ya, oke. Gini. Oke, silakan. Gue mau jelasin mungkin ya. Ini tugas DPR. Fungsi DPR tuh ada 3. Oke. Ada legislasi, ada pengawasan, dan satu lagi ada budgeting. Oke. Jadi semua makanya ada badan anggaran, mereka yang menganggarkan semua kegiatan bernegara terus mau dianggarkan di badan anggaran. Legislasi ya pasti produknya undang-undang. Ya. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh eksekutif, oleh presiden dan seluruh kementerian. Itu gak sih? Nambahin Sin? Ya Bang, itu secara formilnya begitu. Oke. Ya, secara umumnya Secara emang umum seperti ya. itu. Seperti itu. Tapi nggak gitulah musik. Masa tiba-tiba cuma ngomongin musik. Gitu. Nggak gitu. Jadi Musik banget. nggak begitu. Adem gitu ya. Nggak bisa. Kita emang nggak bisa melewati episode Iya. ini dengan biasa aja gitu. Nggak bisa kayaknya sih nggak bisa. Aduh. Berarti ada fungsi pengawasan, Eh, terus legislasi, legislasi budgeting. budgeting. Ya. Berarti ketiga fungsi ini pastikan Bersenambungan. bersinambungan dan juga pasti dirapatkan atau Ya, betul. disidangkan. Ada Betul, sidang betul. umumnya. Betul, Sidangnya betul. lah. Gimana tanggapan kalian tentang anggota dewan yang tidur saat sidang? Ayo, siapa yang mau jawab? Tergantung dulu dilihat sidang apa dulu nih. Oke. Kalau dalam artian gini, ketika rapat dengar pendapat misalkan, Oke. jadi DPR manggil kementerian, Kementerian. contoh, Hmm, ya itu salah jelas, karena posisinya itu RDP. RDP. Dan emang berarti biasanya ada topik yang mau dibahas dan harus diselesaikan mungkin. Si topik penting nih buat Iya. bangsa ya. Jadi ketika lu tidur ya, lu permasalahannya lu peduli apa enggak sama Ah. masalah itu. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang mungkin rapatnya itu sudah selesai sebenarnya hanya pengesahan. Kayak contoh paripurna. Oke. Nah, paripurna ini kan posisinya pengesahan nih. Ya mungkin ada faktor-faktor lain mungkin yang akhirnya ya namanya manusia ya, namanya kita aja kadang-kadang di kelas tidur kok. Oh. Hmm. Jadi budaya di kelas Berarti- tidur nih sampai ke DPR gitu. Aduh. Ada gimana Ram? Kalau gua prinsipnya gini. Sebenarnya kita yang tahu Oke. kondisi tubuh kita tuh kayak gimana, sebenarnya kita yang tahu, kita yang sadar. Perihal tentang tidur saat sidang, at least apapun sidang, ya mau paripurna, mau pleno, mau RDP, Ya. mau rapat fraksi, mau rapat komisi, sebenarnya tidak dibenarkan Ya, karena kita lalai dalam tanggung jawab. betul. At least mau secapek apapun, kita sadar yang anggota dewan tuh capek. Capek. Kerjanya 24/7. Iya. Si malam, pagi, subuh gitu kan. Misalnya pagi-pagi kita harus udah di kantor, sore kita tetap harus turun ke masyarakat, Ya. terus berdiskusi, harus reses, belum lagi malam lobby-lobby Betul. terkait kebutuhan legislasi, budgeting, terus juga belum lagi harus menyusun agenda-agenda pengawasan melalui RDP dengan beberapa lembaga secara kementerian atau kementerian yang dinaungi. Capek, tapi tetap tidur saat sidang itu tidak mencerminkan profesionalitas Ya. menurut gue gitu. Jadi resiko Benar. sebenarnya. Jadi Ya. kalau misalkan
Terus tidurnya kapan? Ya, pas ti- sidang. jangan pas sidang. Itu bagian dari kerjaan sidang. Kalau itu. lu emang berniat bahwa semuanya sudah diselesaikan nih di RDP, kalau di pleno sudah selesai lah. Kita ngomong ke sidang paripurna pasti ada sidang pleno Pleno. kan. Kalau semuanya udah selesai di pleno, segala lobby apa kita udah sepakati semua tinggal di paripurna. Kalau emang capek, kalau saya datang paripurna, Iya. Berarti bener dong. toh ketika- diwakili. Gue lebih baik lu tidak datang ke pleno dan diwakili suara lu oleh fraksi ya, ketimbang lu tidur saat sidang. Berarti kalau lu bilang masalah profesionalitas, berarti sebenarnya ibaratnya lu membenarkan satu hal yang tidak profesional untuk pembenaran terhadap ketidakprofesional lainnya. Menurut gua sih, Gimana? menurut gue sih lebih beretika kayak gitu sih. Ketimbang lu tidur ketika orang sedang memutuskan sesuatu, lebih baik lu nggak ada sama sekali di situ. Ini kan kita ngomongin hal terburuk kan? Iya. Nah, Kalau misalkan di situ kita lagi sidang, lagi menyidangkan sesuatu gitu kan, walaupun itu pengesahan, menurut gua lebih baik lu tidak ada di situ ketimbang lu tidak menghargai itu di forum itu tidak menghargai forum gitu. jatuhnya. oke. Kayak gitu. Tapi- Kan masalah ketidakhadiran lu kan lu dihitung satu fraksi kan? Iya. Gitu terhadap sebuah keputusan ya udah. Dan mungkin gini sih, lebih ke posisinya adalah gue melihat dari sisi manusiawi ya. Oke. Jadi Iya, melihat dari sisi manusiawi. manusiawi. Human right. Human right. Beda dong. Oh, beda, Human beda. right itu hak asasi. Oke. Tapi tidur hak asasi. Enggak, gue ngomong dari segi manusiawi. Oke. Manusiawi. Social value. Tidur saat rapat. Seketika gue bicara as manusia, as human gitu lah. Oke. Ketika seseorang itu sudah di peak lelahnya, itulah. Dia mungkin kita nggak tahu loh ketika dia tidur itu. Contoh gini deh, Gus Dur. Oke, Ya, oke. Siapa yang bisa meragukan kinerjanya Gus Dur? Gue tanya. Iya, nggak ada. Nggak ada kan, tapi dia punya satu keajaiban gitu loh. Nah, itu. Dia bisa ketika itu lagi rapat tidur, tapi tiba-tiba bangun dan seperti tahu apa yang sedang dilakukan gitu loh. Tapi ada yang Itu tapi jamin kan- semua anggota DPR punya keajaiban seperti Gus Dur. lain ya, kayak emang Gus Dur Kayak punya menurut aroma gua- sendiri. Menurut gua kalau Gus Dur itu lain hal Lain. dalam artian kita bisa pelajari, kita bisa Ya. tahu riwayatnya Gus Dur orang seperti apa, Nah. backgroundnya apa, pendidikannya apa, keilmuannya apa, sehingga apa yang dia lakukan itu jadi logis gitu. Tapi Apakah anggota DPR itu tidak punya kemampuan dan itu kemampuannya tidak di atas rata-rata juga? Gue tanya. tidak ada yang jamin, men. Tidak. Ya berarti ketika tidak ada yang jamin, berarti juga tidak ada yang jamin bahwa dia tidak berkualitas seperti itu. Benar dong. Kalau lu tidak bisa menjamin Dia bahwa tidak dia ber- tidak A, berarti juga tidak bisa dijamin bahwa dia A. Gimana tuh ya? Manusiawi kan. Tapi kalau gua etika sih. jadi Gua lebih Berarti baik Gus Dur orang nggak itu. etika? Hah? Gus Dur melanggar etika. Ini kalau gua ngomong etika ya, etika ya. Kita ngomong etika. Etika nih. Gua statement nih. Silahkan, Oh, iya. silahkan dinilai statement gua. Tidur saat ketika ada forum yang semua orang ada di situ, at least setelah itu dia mau tahu apapun hasilnya, tidur tetap tidak beretika. Oke. At least itu Gus Dur sekalipun. Oke. Gua tegasin tuh. Boleh gitu. Tapi gini, gue sih melihat dari sisi rapat paripurnya ini dulu. Mungkin Iya. gue nggak tahu ya, teman-teman ini gue yakin sih sebenarnya harusnya banyak yang tahu Iya. tentang ini. Cuma mungkin ada teman-teman yang belum tahu, jadi gue coba jelasin dikit. Jadi paripurna itu posisinya pengesahan apa yang sudah dilakukan dari jauh sebelumnya. Jadi ketika anggota DPR mau fight, ya diperhatikan di sidang-sidang sebelumnya. Dari baleknya, dari rapat komisinya, Iya. dari badan khususnya gitu loh, pansusnya, itu yang harus disorotin. Jadi ketika anggota DPR-nya tidur di rapat-rapat itu, rapat-rapat pembahasan, itu jelas salah, Ya. ya. tuh loh. Karena justru di situ titik poinnya. Lu mau memperjuangkan sesuatu, berjuangnya di situ. Tuh. Sedangkan masyarakat Indonesia hanya menyoroti paripurnanya. Iya. Karena yang syuting yang itu yang dimaksud. Yang akhirnya kan kita seakan-akan kita baru kuat-kuat ketika itu sudah disahkan. Lu tau gak kenapa Kemana aja? paripurna doang yang di Nah, syuting? itu. Lu tau gak kenapa alasannya? Kenapa coba? Karena mungkin di rapat plenonya lebih banyak yang tidur. Bisa jadi. Ada bukti?
Ada bukti gak? Ya, karena nggak ada bukti. Karena nggak ada. Ya karena yang dipertontonkan emang yang paripurna. Paripurna. Jadi masyarakat hanya bisa menilai yang di paripurna mungkin. Enggak loh. Padahal gue sering loh nonton di TV. Iya, dari ada. RDP dan segala Iya, macam. ada Rapat sebetulnya. komisi ada gitu loh. Ada cuman Masalahnya ya, kita mau merhatiin atau enggak? iya, cuman kepala komisinya doang yang Ya itu kan kalau kepala RDP kan komisinya nggak mungkin tidur. ya, Cuma Karena nggak tahu dia yang sakit. sidang. Iya, nggak kalau tahu yang RDP kan lain. per komisi jangan sesuai dengan kementeriannya backgroundnya gitu. Kan. Gitu, Pasti. gitu. Dan gini loh. Percuma ibaratnya gini. Misalkan lagi ngebahas tentang undang-undang pendidikan, Oh, misalkan. boleh, Ciptaker. Itu kan undang-undang pendidikan berarti kan fokusnya di komisi 10. Ya. DPR. Ketika lu ada di komisi yang ngebahas kehutanan misalkan, Iya. ya lu cuma jadi penonton di situ. Hmm. Oke. Tapi bukan Kan- berarti membenarkan tidur. Tuh, gimana tuh? Iya, gue tidak membenarkan tidur, tapi dalam artian ya itu manusiawi gitu loh posisinya. Iya, tapi Yang penting, gue lebih baik lu cabut keluar nyebat. Kalau bener gue serius, gue nggak bohong. Gue Jadi- punya senior di DPR. oke, Senior Gimana? muda di beda ya, DPR. orang dalam. Orang Posisinya dalam ada beda. orang dalam ada orang. Tapi entar tidak di Gue belajar, gue tahu bagaimana hidup sebagai anggota dewan gitu. Capeknya luar Ya, biasa. gue sepakat. Gitu. Tapi mereka menurut gua lebih baik keluar cabut nyebat ketimbang tidur di situ. Nah, Kayak udah gua gitu. Apa ya kalau misalkan dia suaranya sudah terwakili oleh fraksi. misalnya, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya belum, memang dia harus perjuangkan gitu kan secapek apapun Ya. kayak gitu. Ya itu menurut gua lebih baik lu tidak mempertunjukkan itu gitu. tapi justru di situ, karena jadi image. di situ yang tadi bilang bahwa anggota DPR itu kerja 24/7 gitu loh. Bahkan gue pernah mungkin gue sama Tama itu berproses bareng lah ya. Gue juga ngerasain gitu, ngikut senior kayak gimana gitu. Bahkan mungkin gue bilang anggota DPR itu nggak tipes aja, Bersyukur. bersyukur. Anggota DPR nggak tipes tuh bersyukur. Makanya kenapa gue jujur gue mendukung ketika ada anggota DPR diberikan fasilitas lebih khususnya terkait kesehatan dan makanan gizi ya. Iya. Ya. Karena itu kerjanya nggak Nggak gila normal. lu. Nggak kayak orang cuma kerja 8 jam. Bahkan mungkin kalau lu tahu kayak misalnya zamannya gue pernah nonton di wawancaranya Habibie, dia tuh cuma tidur 3 jam. Dia tuh tidurnya hanya di mobil. Iya. Ya itu orang-orang gila sebenarnya. Iya, orang politik itu capek banget. Iya, makanya kenapa gue bisa bilang itu manusiawi? Karena gue tahu kinerjanya seperti apa gitu, perjuangannya. Iya. Siap, oke. Intinya jangan kesorot kamera. Jadi intinya kalau ya tidur manusiawi sih, dengan lelahnya, etiknya dan kesibukan memikirkan bangsa, mungkin momen-momen Yang mikirin paripurna, mah. nah itu dia. Ya manusiawi, tapi mungkin kata Bung Rama mah, kalau ngantuk banget ya sebat dulu lah. Ya lebih baik cabut dari Iya, ruangan gitu, gitu. oke. Cabut dari ruangan. At least lu mau tidur di ruangan lu atau tidur di mobil lu gitu. Jadi no Biar problem. gak kesorot kamera, Iya. buat citra. Oke. Gitu. Mungkin tadi masalah tidur udah mungkin ya. Ini kan kita udah melewati pemilu nih ya. Anggota-anggota Aduh. dewan sudah terpilih lah. Oke. Apa harapan lu untuk anggota dewan ke depannya nih 2024 sampai 2029? Kalau gue dulu Ya. ya, gue pribadi, gue punya aspirasi kegelisahan pribadi sebenarnya. Iya. Berhubung tadi arahnya ke anggota dewan terpilih, gue sih berharap adanya revisi undang-undang guru dan dosen Wis. untuk memperjuangkan kesejahteraan guru, itu pertama. Dan- Titipan. Itu titipan ya. Titipan sekolah mana? Justru karena gue pengen memperjuangkan guru-guru yang ada di sekolah swasta. Wah, ini mantap. Itu karena guru di swasta itu belum diperhatikan kalau menurut pandangan gue. Bener sih. Betul. Betul, Nah, betul. itu sih gue nitip itu, dan mungkin lebih ke pengawasannya aja sih, lebih ditingkatkan gitu lah. Itu sih dari gue. Sama Apa sih nanya harapan ya? harapan untuk anggota yang terpilih nih. Jujur ya, Yes. dari gua bisa ngikutin dan paham politik, paham tata negara, hukum tata negara, DPR, terus legislatif, eksekutif. Gua tidak sebesar itu mengharapkan
nasib satu kaum atau satu bangsa terhadap anggota-anggota dewan itu ya. Apalagi gue berada di circle-circle-nya mereka lah. Kita kan di circle-circle-nya mereka tuh. Iya. Gitu. Gue tidak terlalu mengharapkan karena melihat mereka seperti manusia pada umumnya. pada umumnya, bisa lupa, bisa salah dan Iya. sebagainya. Karena kan jangan sekali-kali kamu menggantungkan harapan lu kepada manusia juga Iya, gitu. oke. Sepakat. Bener kan? Gitu. Betul. Karena yang ada hanya kekecewaan. Jadi anggota DPR ini tidak bisa diharapkan. Bisa. Cuman kita Jangan diganti. Ya, Berharap. kita bisa diharapkan. Cuman ketika mereka melakukan kesalahan yang menurut gua kita juga harus ingatkan dan kritik sebagai manusia. Ya. Betul. Gitu. Menurut gua gitu sih. Nggak boleh terlalu ekspektasinya nggak usah Langsung ekspektasi tinggi lah kayak gitu. Toh apa yang kita bisa lakukan untuk berubah itu sebenarnya bisa kita lakukan dari hal-hal kecil gitu. Kan DPR itu adalah cerminan atau perwakilan dari masyarakat kita gitu. Jadi kalau DPR ya tolol. Aduh. Berarti masyarakatnya Masyarakatnya tolol. Aduh. Jadi masyarakat Indonesia Daripada makin panjang dan arahnya makin membahayakan. Tapi ya itu tadi kan Yasin bilang bahwa kita aja di kelas tidur. Iya. Ya masyarakatnya aja kelas tidur, di tempat kerja tidur, kenapa DPR-nya? Ya wajar DPR-nya tidur. Ya, ya itu ya gue sepakat gitu ketika pemerintah mau itu eksekutif, legislatif atau yudikatif itu cerminan masyarakatnya. Benar. Ketika kita aja masih bisa tidur di tempat kerja, Ya. kenapa DPR tidak bisa? Gitu, pasti bisa gitu. Jadi kalau menurut gua mengharapkan sebuah ideal dari DPR, ya masyarakatnya juga sudah bisa berpikir Ya. ideal menurut gue. Ya apa ya? Itu yang menurut gua itu yang selalu gua sebut adil dalam berpikir. Gitu. Lo bisa menyalahkan satu hal ke orang lain, ya lo juga harus bisa Bisa. menyalahkan diri lo sendiri atas satu Ya, hal. jadi kalau pingin lihat anggota dewan baik atau mungkin petinggi-petinggi orang pemerintahan pingin yang ideal, Ya itulah lo masyarakat yang ideal. Perbaiki gitu. masyarakatnya dulu. Betul. Kalau lu ngerasa DPR gak benar dan tidak Berarti- merepresentasikan lu, tandanya ya lu harus jadi DPR gitu. Mungkin ya, daripada antar panjang alur ngidul mungkin gak jelas, kita tutup aja perjumpaan hari ini. Sampai jumpa di musik selanjutnya. Bye.